Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan berbicara atau mereview kitab literatur nahwu dan sharaf. Tentunya semoga buku yang kita review ini bisa menjadi manfaat kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita yang belajar ilmu agama atau belajar ilmu nahwu dan sharaf atau memang yang mempelajari bahasa Arab. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan pertama kemarin kita telah menjelaskan dua buku, yaitu buku Matan Al-Jurumiyah yang disyarah oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Jadi buku tersebut bernama Tuhfatus Saniyah, dan yang kedua buku Al-Kawakib Ad-Durriyah. Buku ini memang buku yang dipakai di pesantren-pesantren kita zaman dahulu. Ketika kita masih kecil dulu, buku tersebut adalah buku yang kita pelajari ketika kita belajar nahwu dan sharaf. Jadi kedua buku tersebut sangat cocok untuk dipelajari bagi pemula. Dan sekarang kita bercerita tentang buku Ad-Durus An-Nahwiyah. Ini buku Ad-Durusun Nahwiyatu. Buku ini dikarang oleh 4 ulama sekaligus, dan buku ini dicetak di Kairo ya, banyak cetakan. Jadi buku yang saya pegang adalah buku yang dicetak di Kairo. Nama percetakannya Darut Taufiqiyah. Buku ini bahasanya ringan di juz awalnya, terdiri daripada 4 juzuk. Namun 4 juzuk tersebut mungkin karena tipis dijadikan menjadi satu buku, dan warna kulitnya, warna kertasnya ya, warna kulitnya warna hijau seperti yang kita lihat di sini. Kertasnya berwarna putih dan di dalamnya berwarna-warni. Artinya judul bukunya, kemudian beberapa kalimat-kalimat yang penting menurut percetakan diberikan warna merah. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buku ini telah direkomendasikan oleh para ulama, dan ada beberapa para ulama yang bercerita di mukaddimah buku ini, ba'du aqwalil ulama'i fi hadzal kitab. Ada beberapa rekomendasi daripada para ulama mengenai buku ini. Salah satunya adalah Syekh Abdul Ghani. Beliau mengatakan, man arada an yutqina an-nahwa falyabda bi qiraati hadzal kitab. Jadi beliau mengatakan di sini, barang siapa yang ingin mutqin, kokoh di dalam ilmu nahwu, maka mulailah membaca buku Ad-Durus An-Nahwiyah. Itu kata beliau. Jadi bagi kita yang ingin kokoh ilmu nahwu kita, kuat ilmu nahwu kita, tidak salah kita membaca buku Ad-Durus An-Nahwiyah, karena buku ini memang sangat bagus sekali. Buku ini terdiri daripada 4 juzuk. Juzuk pertama, juzuk kedua, juzuk ketiga, dan juzuk keempat. Jadi di dalam buku ini, juzuk pertama bahasanya ringan, juzuk kedua juga begitu. Masuk ke juzuk ketiga itu lumayan lebih dalam lagi, juzuk keempat begitu juga lebih dalam lagi, sehingga kita dapat mengetahui ilmu nahwu dan sharaf di sini. Karena di sini terutama ilmu nahwu ya, kita bisa lebih dalam lagi di dalam mempelajari ilmu nahwu tersebut. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan buku ini adalah di dalamnya ada latih-latihan. Ada beberapa latihan, artinya menandakan kita paham atau tidak dengan apa yang kita baca. Nah, kita tulis ya, kita bacakan sedikit latihannya. Di buku ini halaman 101, Tamrin Raqam Salis wa Ishrin, latihan nomor 23. Di sini beliau memerintahkan, berarti otomatis di sini ada perkara mabni, fi'il mabni, al-af'al al-mabniyah. Jadi di sini setelah beliau jelaskan tentang al-af'al al-mabniyah, beliau memerintahkan kepada kita yang telah membaca atau yang telah belajar buku ini, mayyiz asnaf al-af'al al-mabniyah min hadhil jumali. Artinya di sini beliau menyuruh kita untuk
menyebutkan kata daripada fi'il berikut yang telah disebutkan beliau, jelaskan mana kata yang dalam bentuk fi'il mabni daripada kalimat berikut. Kata kerja mana yang dalam bentuk mabni dari kata kerja berikut. Beliau mengatakan di sini kalimatnya, beliau menulis sebuah hadis. Memang hadis ini kalau secara derajat ya dikatakan para ulama dhaif, namun kita bukan membahas hadis di sini. Beliau katakan la khaba man istakhara wala nadima man istashara. Jadi dari kalimat ini coba sebutkan mana kalimat yang kalimat tersebut dari fi'il mabni. Mabni terhadap apa kalau disebutkan? Dan setelah beliau membuat latihan di sini, kelebihan salah satu buku ini kembali, beliau setelah juz keempat, setelah al-juz ar-rabi', beliau di sini menjawab semua latihan yang ada dalam buku ini. Jadi sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihannya buku ini setelah beliau jelaskan panjang lebar tentang ilmu nahwu, beliau membuat latihan, dan latihan tersebut bagi kita yang ingin jawabannya, beliau memberikan jawabannya di halaman terakhir. Di sini untuk jawaban kalau tidak salah ya, dimulai daripada halaman 431 ya. Di sini ada beliau tulis ijabat tamarin al-kitab. Jawaban-jawaban daripada latihan-latihan di dalam kitab. Salah satunya kita membaca tadi latihan ke-23. Di sini latihan ke-23 jawabannya ada di halaman 449. Jadi di sini tadi kan beliau suruh kita untuk menyebutkan fi'il yang mabni. Di sini beliau sebutkan fi'il yang mabni daripada kalimat yang kita baca tadi adalah pertama khaba, istakhara, nadimah. Nah, di sini ketika dia mabni, di sini disebutkan juga nau'uhu wa i'rabuhu. Nau' dan i'rabnya. Nah, jadi khaba, istakhara, nadimah ini tadi adalah af'al madhiyah mabniyah 'alal fathi. Dia adalah fi'il mabni tadi, ada khaba, ada istikhara dan ada adima. Dia adalah fi'lun madhi. Disebutkan juga i'rabnya mabni 'alal fathi. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buku ini sangat bagus, tapi tentunya harus memiliki guru untuk mempelajarinya. Jangan tidak memiliki guru. Kalau tidak memiliki guru nanti bisa antum tidak paham. Yang pertama, yang kedua kalau paham nanti pahamnya bisa berbeda karena ilmu nahwu ini adalah ilmu alat. Tentunya membutuhkan seorang guru untuk mengajari kita di dalam belajar ilmu nahwu. Jadi sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita. Bagi antum yang ingin mempelajari nahwu kembali, beli saja buku Ad-Durus An-Nahwiyah dan belajar kepada guru yang ada terdekat antum. Jadi antum bisa belajar dengan guru yang antum ingin pelajari ilmu ini. InsyaAllah ilmu nahwu antum akan lebih kokoh, lebih kuat, dan insyaAllah kita akan kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Lebih kurang akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.